peserta selama 2 tahun anggaran. Nah, itu dia penjelasan dari pemirsa berkenaan dengan sebenarnya apa yang salah ya. Terkait ribuan calon ASN yang mengundurkan diri, kita sudah bergabung, sudah terhubung bersama kami Kepala Badan Kepegawaian Negara, ada Profesor Sudan Arif Abdullah. Selamat siang Pak Sudan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Anggi, selamat siang seluruh pemirsa Metro TV dimanapun berada. Oke Pak Sudan, berarti sekarang kalau misalnya tadi angkanya di angka 1.900 begitu Pak, ini kosong, nanti jadi seperti apa posisi kosong ini Pak? Ya, Mas Anggi, terima kasih banyak. Program optimalisasi ini salah satu tujuannya adalah untuk mencegah agar tidak ada formasi yang kosong. Kalau tidak ada optimalisasi, yang kosong itu jumlahnya 16.000 lebih formasi. Nah, dengan adanya optimalisasi ini, terjaring 16.000 pelamar yang tadinya yang bersangkutan itu tidak lulus pada formasi yang dituju. Jadi yang mundur 1967 ini sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus pada formasi yang dia lamar. Kemudian ada formasi di tempat lain yang kosong karena pendaftarnya kurang, yang lulus juga kurang karena tidak memenuhi nilai ambang batas. Maka formasi yang kosong dengan spesifikasi yang sama, kualifikasi yang sama, maka pelamar yang tidak lulus tadi dan rankingnya tertinggi dikirim ke sana. Jadi inilah yang menjadi program dari PKN. Nah, saat ini ranking di bawahnya dari yang 1967 tadi sudah mulai mengisi. Jadi program rankingan kan berjalan terus. Nah, yang kosong sekarang sudah mulai terisi kurang lebih 1.400-an. Sekarang sedang finalisasi. Kami dari PKN berkomunikasi dengan instansi yang akan mengisi formasi-formasi yang ditinggalkan tadi. Jadi terus berproses, instansi mengajukan permohonan NIP dan calon pelamar mulai mengisi daftar riwayat hidup. Seperti itu prosesnya Mas Anggi. Oke. Pak Zudan, berarti sebenarnya ini pemerintah membantu memberikan kesempatan kedua begitu Pak ya, bagi mereka-mereka yang sebenarnya kemarin tidak lulus gitu ya. Ya, betul sekali seperti itu. Jadi pemerintah itu punya niat baik agar formasi terisi semua dan yang nilainya memenuhi syarat rankingnya tertinggi itu diberi kesempatan kedua. Karena di kesempatan pertama yang bersangkutan tidak lulus pada formasi yang dituju, maka diberi kesempatan karena nilainya bagus pada formasi yang kosong tapi beda tempat. Karena di tempat yang dituju tempatnya sudah tidak tersedia lagi. Seperti itu konsepnya Mas Anggi. Oke, Pak, berarti untuk yang naik peringkat begitu tadi masalahnya adalah ternyata tempatnya berbeda begitu Pak ya. Nah, bagaimana dengan formaturnya sendiri? Apakah memang itu di instansi yang sama atau berbeda dengan bidang yang dia daftarkan Pak? Ya, untuk optimalisasi itu pada instansi yang sama, misalnya Kementerian Pendidikan Tinggi, itu kan punya kampus-kampus yang banyak. Ada misalnya UNS, ada Undip, ada Universitas Nusa Cendana, Universitas Tanjung Pura. Bisa jadi dia daftar di Universitas Jember, tetapi di Universitas Jember yang daftar itu top-top, bagus-bagus. Formasinya hanya ada 2, yang daftar ada 400. Nah, kemudian nilai yang terbaik nomor 3 dan 4 ternyata di Universitas Cendrawasih di Papua formasinya tidak terisi, di Universitas Nusa Cendana di Kupang tidak terisi, maka Kementerian Pendidikan Tinggi mengirim secara sistem ke tempat yang kosong tadi. Nah, inilah yang mana formasi itu yang diberi kesempatan. Kalau ada tempat yang dekat, secara sistem akan mengarahkan ke tempat yang dekat. Nah, dikirim ke sana karena formasi yang tersedia hanya di tempat itu. Sisa formasinya yang kosong hanya di sana. Nah, ini kita berharap yang di bawah ini bisa terus mengisi. Nah, terus dicek ambek apa dosen-dosen iku, misal nduk Papua iku mau Cendrawasih. Nduk kono gajine piro? Nutut enggak? Ternyata enggak nutut. Ya wis. Baik, Pak Sudan, ya ini apakah disampaikan sejak awal ketika para calon ASN ini seleksi gitu Pak ya, sehingga sekarang kan yang terdengar kan jadinya kan kesannya bahwa mereka dipaksakan masuk ke bukan yang mereka mau begitu ya. Ya,
sistem seleksi ini sudah dijelaskan ada optimalisasi. Dan sudah dijelaskan optimalisasi itu akan ditempatkan pada instansi yang sama tetapi berbeda tempat. Memang sih ada kawan-kawan yang menyampaikan ke kami, Pak, ini pendapatan sebagai dosen itu kan masih kecil. Nah, kami nggak sanggup kalau harus ditempatkan aja. Ya nggak apa-apa, itu pilihan. Silakan cari pekerjaan di tempat lain. Karena memang kan sistem penggajian kita di ASN dengan tunjangan kinerjanya kan belum sama Mas Andi. Maka hampir nggak ada dari Kementerian Keuangan, Provinsi DKI, kementerian yang tunjangan kinerjanya tinggi itu yang mengundurkan diri. Oke, baik. Pak, nah ini kita luruskan lagi, berarti nanti kalau untuk CASN yang kemudian dia peringkatnya oke, yang awalnya tidak lulus gitu Pak ya, kemudian ditawarkan untuk posisi yang baru ini, kemudian dia ambil, ini berarti tidak termasuk dengan tunjangan Pak ya? Berarti dengan hak honor yang di daerah tersebut? Yang bersangkutan akan menerima PKMP sesuai dengan instansinya. Oke. Ya, jadi instansi misalnya Universitas Nusa Cendana, ya dia menerima seperti yang diterima di Universitas Nusa Cendana. Bukan sesuai dengan universitas yang dilamar. Misalnya dia melamar di Universitas Diponegoro. Kemudian di Universitas Diponegoro formasinya penuh. Dia ditempatkan di Universitas Tanjung Pura di Kalimantan Barat. Nah, dia mendapatkan penghasilan seperti di Universitas Tanjung Pura, bukan seperti di Universitas Diponegoro yang dia lamar pertama kali. Konsepnya seperti itu. Gaji pokok itu mek 2.700.000. Tadi Bapak menyebutkan bahwa tadi penerimaannya sudah Tunjangane tergantung kuate pemerintahan nduk ngono piro. Seleksinya lagi Pak, bagaimana supaya tidak riwah seperti ini, tidak simpang siur beritanya Pak? Ya, ini perlu kami jelaskan dan rekan-rekan media juga saya mohon bantuannya agar pemerintah bisa tumbuh dan di branding adalah hal-hal yang bersifat positifnya. Ini kan yang banyak ditunjukkan, yang dituliskan itu yang tidak mengambil program ini, padahal yang mengambil sudah di angka 98%. Dan kesannya ini bukan program optimalisasi. Kesannya itu yang bersangkutan diterima dari awal pada formasinya. Padahal yang bersangkutan aslinya tidak diterima pada formasi yang dilakukan. Kemudian negara memberi kesempatan kedua karena nilainya bagus di atas ambang batas untuk ditempatkan pada formasi-formasi yang masih kosong untuk mencegah kekosongan formasi. Dan dengan sistem ini, kalau yang bersangkutan tidak mengambil ranking berikutnya mengisi sampai habis formasi dan habis amal yang bisa mengisi di formasi itu. Oke, jadi memang ini adalah solusi terbaik yang ditawarkan pemerintah agar formasi tidak kosong. Gak wani masang, Pelamarnya bodine bisa ciut, pada posisi-posisi yang sesuai kualifikasinya, dijogo. sesuai dengan Kan formasi. ngomong di Demikian sepuluh, Mas Anji. bapak mikir, nah terus kerja 400 lagi tadi posisi yang Bapak lima sebutkan. set kerja gak gelem. Ini penjelasannya seperti apa? Tukang kocek gak wani masang, Sedang berproses dengan kementerian dan lembaga ruangannya kurang ngomong. agar dari kementerian dan lembaga Ini segera kok nang sepanjang, untuk mengisi formasi berikutnya yang calon-calonnya tadi sistem sepasang. tersedia sesuai dengan Baik, penjelasan ini bisa diterima dengan baik. Dorong. Dan terima kasih Pak Sudan atas penjelasannya di Metro Siap Pak. Kami akan kembali usai jeda pemirsa dengan informasi tambahan. Hah? Gak ono lho. Lagi-lagi rame di Mesos. Ini berencana menerapkan wajib militer bagi anak-anak yang nakal dan bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor. Itu nak mana wajib tulisan. Kuwendel wong iku kuwendel. Biaya itu kon dia. Bu. Kuwendel. Nek pas mlaku ngono kayak dhuwit 100 200 ini. Itu ngambil tulisan kami lho. Ini nanti gak wani ono sing ngujuti. Itu gak jabat. Kecil-kecil lho. Jokowi sih tapi tidak ada duit kalau di presiden. Jadi, tahukah Anda organisasi yang meresmikan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, WFO,
B. UNESCO. C. WIPO. C. WIPO. Sing gak ngerti kok ya. Intelektual Ganjar ambek sejak Anies ya. B. 2002. C. Cici iso menjilat apa iki? Wah ini. 2001. Jadi tahu. Iku sih penjilat ulung iku. Wis Iso menjilat rek wong. bener-bener gak duwe apa ya, kanan oke kiri oke. Ya dengan siapa setiap langkah. Mahfud MD kan dadi pembicara. Saatnya kami hadir dari informasi siap pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bersalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi tuntas untuk menangani kenakalan yang terjadi kali ini. Maraknya kasus tawuran dan geng motor yang melibatkan pelajar membuat pemerintah Provinsi Jabar mengeluarkan aturan khusus untuk membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab, serta akan meliputi pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara 1 sekolah yang tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Beberapa daerah seperti Bandung sudah Saat begitu, Pangdam 3 Siliwangi dikabarkan telah mempersiapkan infrastruktur pendukung. Menurut Gubernur Jawa Barat, rencananya Wah, gak ada benar salah ya. Oke, nanti Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? nanti PDL kita Utara di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya, bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi nanti terus-terusan wacana dari jawabannya tak taruh di link ya.